Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Nah, di video kali ini aku mau bahas materi tentang manajemen kurikulum. Pertama, aku mau jelasin dulu apa pengertian dari kurikulum itu sendiri. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran agar untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Nah, selanjutnya pengertian manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum merupakan sistem pengelolaan atau penataan terhadap kurikulum secara kooperatif, komprehensif, sistematik, dan sistematik yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum atau tujuan pendidikan. Lanjut ke ruang lingkup manajemen kurikulum. Ruang lingkup manajemen kurikulum ini ada dua. Yang pertama, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang biasa disebut KTSP. Dan yang kedua, manajemen mutu berbasis sekolah atau MBS. Aku jelasin dulu yang kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. KTSP ini lebih mengutamakan untuk merealisasikan dan merelevansikan antara kurikulum nasional atau standar kompetensi atau kompetensi dasar dengan kebutuhan daerah dan kondisi sekolah yang bersangkutan, sehingga kurikulum tersebut merupakan kurikulum yang integritas dengan peserta didik maupun lingkungan di mana sekolah itu berada. KTSP ini memiliki prinsip-prinsip. Yang pertama, berpusat pada potensi perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Kedua, beragam dan terpadu. Tiga, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Lalu relevan dengan kebutuhan kehidupan, menyeluruh dan berkesinambungan, belajar sepanjang hayat, dan terakhir seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Selanjutnya ada tahapan KTSP. Yang pertama, tahapan perencanaan, tahap pengembangan, tahap implementasi atau pelaksanaan, dan tahap evaluasi atau penilaian. Di sini juga ada penyusunan KTSP. Yang pertama, standar kompetensi lulusan atau SKL, kedua, standar isi, tiga, pengembangan silabus, dan terakhir, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Oke, kita lanjut ke yang kedua, yaitu manajemen mutu berbasis sekolah atau MBS. Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah merupakan pendekatan baru dalam pengelolaan pendidikan yang lebih menekankan pada kemandirian dan kreativitas sekolah atau satuan pendidikan. Lalu, bagaimana cara meningkatkan mutu pendidikan melalui MBS ini? Nah, yang pertama, melaksanakan visi dan misi sekolah yang diputuskan bersama. Kedua, menetapkan tujuan terutama, merumuskan indikator dan target mutu lulusan. Tiga, menetapkan strategi dengan melibatkan semua pihak untuk mewujudkan tujuan sekolah yang diharapkan dapat meningkatkan mutu lulusan. Selanjutnya, menetapkan kebijakan dan program peningkatan mutu lulusan dengan berbagai program yang mendukung pencapaian prestasi siswa, baik secara akademik maupun non-akademik. Di dalam manajemen kurikulum, terdapat prinsip dan fungsi. Kita bahas dulu prinsipnya. Yang pertama, prinsip relevansi. Ada dua macam relevansi, yaitu relevansi internal dan eksternal. Relevansi internal merupakan bahwa setiap kurikulum harus memiliki keserasian antara komponen-komponen. Dan relevansi eksternal berkaitan dengan keserasian antara tujuan, isi, dan proses belajar. Prinsip yang kedua yaitu prinsip fleksibilitas. Fleksibel bagi guru dan fleksibel bagi siswa. Ketiga, prinsip kontinuitas, yaitu adanya kerjasama antara pengembang kurikulum pada setiap jenjang pendidikan. Yang keempat, efektivitas, berkenaan dengan rencana dalam suatu kurikulum yang dapat dilaksanakan dan dapat dicapai. Dan terakhir, efisiensi, perbandingan antara tenaga, waktu, suara, dan biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh. Lalu, apa fungsi manajemen kurikulum ini? Yang pertama, meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Kedua, meningkatkan keadilan dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Tiga, meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar. Empat, meningkatkan efektivitas kerja guru maupun siswa. Dan yang kelima, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan kurikulum. Di dalam kurikulum pastinya memiliki komponen.
Di sini ada beberapa komponen kurikulum. Yang pertama, tujuan yang ingin dicapai oleh pendidikan, yaitu tujuan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, dan tujuan instruksional. Kedua, isi kurikulum. Menyangkut semua aspek, baik yang berhubungan dengan pengetahuan maupun materi pelajaran. Yang ketiga, metode atau strategi pembelajaran. 4. Evaluasi atau penilaian pembelajaran. Lalu akan kita bahas perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum menurut Rusman adalah perencanaan kesempatan-kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membina siswa ke arah perubahan tingkah laku yang diinginkan dan menilai sampai mana perubahan-perubahan yang telah terjadi pada diri siswa. Selanjutnya ada model implementasi kurikulum. Yang pertama, the Concern Based Adaptation Model atau CBAM merupakan sebuah model yang dilakukan dengan mengidentifikasi tingkat kepedulian guru terhadap sebuah inovasi kurikulum. Yang kedua, model Lakewood. Model ini memfokuskan pada guru. Dan yang terakhir, model TORI. Model ini untuk mengunggah masyarakat mengadakan perubahan. Berikutnya, pengembangan isi kurikulum. Bisa dilihat di tabel berikut. Dan yang terakhir yaitu evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum merupakan pemeriksaan secara terus-menerus untuk mendapatkan informasi yang meliputi siswa, guru, program pendidikan, proses pembelajaran, untuk mengetahui tingkat perubahan siswa dan ketepatan keputusan tentang gambaran siswa dan efektivitas program. Nah, yang dievaluasi adalah sebagai berikut. 1. Proses analisis kebutuhan dan kelayakan. 2. Proses perencanaan dan pengembangan. 3. Proses implementasi atau pelaksanaan. 4. Proses evaluasi kurikulum. 5. Proses perbaikan kurikulum. 5. Proses perbaikan kurikulum. Baiklah, sekian pembahasan kita pada video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.